Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tadi ayat yang dibaca Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi kapan Quran turun? Nah, ini turunnya ini yang ditanyakan. Maka dijawab oleh Allah, turunnya Al-Quran pada Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tapi tidak disebutkan tanggalnya berapa, malam keberapa. Kita cek Sahih Muslim ketemu, tapi cuma harinya. Apa kata Nabi? Kenapa berpuasa hari Senin? Nabi menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Itu hari aku dilahirkan, wa unzila ilayya, dan diturunkan Al-Quran kepadaku malam itu. Berarti malam Lailatul Qadar saat itu malam Senin. Jadi Ahad malam Senin. Nggak ketemu tanggalnya, cuma disebutkan begitu. Kita buka lagi kitab. Sudah pernah dengar belum kitab judulnya Musnad Ahmad? Pernah dengar? Barusan ya. Sebagian sudah pernah dengar ya. Imam Ahmad, guru Imam Bukhari, murid dari Imam Syafi'i, meriwayatkan dari Ibnul Asqa bahwa Nabi SAW mengatakan, nuzilat suhufu Ibrahim, diturunkan suhuf. Suhuf itu lembaran, bukan mushaf. Lembaran-lembaran wahyu kepada Nabi Ibrahim pada hari sittin madaina min Ramadan, di hari ke-6 yang telah berlalu di Ramadan. Berarti kalau hari ke-6 udah lewat, hitungannya berapa? Udah lewat 6 hari. Malam ke-7 ganjil ya. Di riwayat Imam Ahmad juga disebutkan Taurat turun, disebutkan di situ hari ke-12 malam 13. Kemudian Injil turun setelah itu lagi 18, berarti malam 19. Wa unzilatil furqan, wa unzilal furqan, diturunkan Al-Quran, disebut juga Al-Furqan, li arba' wa ishrina, pada malam yang sudah lewat 24 malam. Berarti malam ke-25 baru nyambung. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan sebelum 20, tapi setelah 20 gitu. Tapi kenapa Taurat, Injil kok diturunkan malam 18 atau 17? Berarti dulu Lailatul Qadar pernah juga malam sebelum 20. Kok ada yang di awal malam ke-7? Berarti dulu di masa para nabi terdahulu Lailatul Qadar juga ada sebelum. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW Lailatul Qadar itu malam ke-25. Tapi riwayatnya kadang-kadang 27. Akhirnya digabung oleh para ulama, ya sudah malam ganjil. Repotnya kalau Muhammadiyah sama pemerintah beda. Muhammadiyah sudah puasa duluan, pemerintah dalam tim isbat puasanya hari esok. Wah, ini ganjilnya ada dua nih. Gimana caranya? Oh, di situ ada jawaban lagi, Pak. Hamba yang memberhalakan Lailatul Qadar atau yang menyembah Allah yang memuliakan Lailatul Qadar. Kita ibadah karena iming-imingan 1000 bulan atau kepada Allah yang memuliakan malam itu? Allah yang muliakan. Maka imam di Mekah dulu ada namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, guru dari pendiri Muhammadiyah, dulu dari pendiri NU, dulu dari pendiri semua gerakan-gerakan di Indonesia. Gurunya di Mekah namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Apa kata beliau? Man arafa Allah fa kullu lailatin lailatul qadar. Siapa yang sudah kenal bagaimana Allah itu, semua malamnya seperti Lailatul Qadar. Dia rajin mengejar Lailatul Qadar setiap malam. Bukan hanya nunggu
malam 21, 23, 25, 27, 29. Maka kita ini hamba qadar atau hamba al-qadir, Allah yang maha kuasa. Itu aja pertanyaannya ya. Bagaimana proses turunnya? Anzal, turun itu mesti dari atas ke bawah, ya kan? Sedangkan Allah itu tidak butuh tempat. Ketika disebut Allah bersemayam di atas aras, hanya Dia yang tahu maknanya. Itu akidah Ahlussunnah. Ya, mikir-mikirin itu udah keluar dari manhaj Ahlussunnah. Ya, maka kita serahkan maknanya kepada Allah. Orang yang mengatakan Allah begini-begini itu udah nggak benar lagi. Dia mulai memikirkan zat. Ibnu Abbas mengatakan la tafakkaru fi dzatillah, jangan pikirkan zat Allah. Apa kata Allah? Allah ciptakan al-qalam yang disebutkan tadi di Al-Alaq, bil qalam, ya, dengan al-qalam. Apa kata Allah kepada al-qalam? Wahai qalam, uktub. Lalu bertanyalah al-qalam. Jadi al-qalam itu arti harfiahnya apa? Pena. Tapi itu bukan pena yang kita punya itu. Ini pena gaib. Bukan pena yang ada tintanya itu, ya. Bukan yang mereknya macam-macam itu, bukan ya. Itu apa mereknya itu? Gak tahu ya. Snowman. Oke. Kalau snowman kan nggak ada. Ketika Allah mengatakan uktub, tulislah wahai qalam. Apa kata qalam? Fama aktub. Apa yang akan aku tulis ya Allah? Dijawab oleh Allah Ta'ala, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Nah, disitulah ternyata ayat pertama bukan Iqra, tapi bismillah. Di Lauh Mahfuz sana. Itu sebabnya ulama ahli qiraat semua. Jadi nanti kalau adik-adik ini yang kecil-kecil, kalau bapak ini kan udah nggak ada waktu belajar qiraat ya. Semoga nanti adik-adik ini ada yang belajar qiraat. Nanti kalau mau belajar di Indonesia ada namanya IIQ, PT IQ. S1, S2, S3 khusus qiraat. Ada. Ulamanya masih banyak. Ya, ada Dr. Ahmad Fatwani punya sanad kepada Rasulullah, silsilah dari gurunya sampai ke Nabi. Beliau itu nomor keberapa ya? 33 atau 34. Jadi masih ada. Ya, ada Kiai Ahsin Sakhar. Itu syekh yang ngajinya di Timur Tengah digabungkan dengan ilmunya yang ada di negeri kita, jadilah mix dan luar biasa. Sampai hari ini mereka tidak pernah pikun. Karena ilmu Quran ada di tubuhnya. Apa kata Allah? Ini hadza dzikrun mubarak. Ini adalah peringatan Allah yang mubarak. Apa arti mubarak? Berkah. Maka siapa yang membacanya diberkahi. Siapa yang menyimpan di rumahnya lalu dia baca diberkahi. Pasti diberkahi. Satu kali saya lagi susah hidup saya. Ya, lagi susah, Pak. Susah, tapi pikiran saya nggak susah. Hidup aja yang susah, emang hidup ini susah. Ya, hidup ini memang begitu. Kalau nggak susah, nggak hidup namanya. Ya, maka kita harus kena macet, pergi, pulang. Akhirnya saya ingat-ingat ayat apa yang menyebutkan Tuhan, Al-Quran itu suci, Al-Quran itu la yamassuhu ilal mutahharun, dan segala macamnya. Oh, ini Al-Waqi'ah. Maka kita baca Al-Waqi'ah berkali-kali. Kira-kira 7 kali saya berhenti. Saya berdoa, ya Allah yang menurunkan Al-Quran ini, mudahkan hidupku. Besok tiba-tiba ada orang datang bawa rezeki. Ya, tapi kalau antum yang coba, saya nggak tahu ampuh nggak ya. Itu kejadian, Pak. Dan Allah beri seberapa saya butuh. Saya butuh berapa dikasih segitu. Coba saya kayaknya butuh, kebutuhannya kayaknya harus begede ya, biar pemberiannya gede ya. Kenapa? Setiap orang membacanya maka dia diberkahi. Setiap orang membacanya diberkahi. Faham tidak faham diberkahi. Suatu kali Imam Ahmad bermimpi bertemu Allah. Ya Rabb, kaifa ataqarrabu ilaik?
bagaimana cara aku mendekatkan diri kepada engkau? Dijawab oleh Allah, mimpi bertemu Allah benar ya? Karena syaitan jangankan kepada Allah, mimpi ketemu Nabi, syaitan tidak bisa menyerupakan Nabi. Hadis sahih Bukhari, hadis sahih. Apa kata Allah? Bikalami, yaitu dengan kalamku. Imam Ahmad bertanya, paham atau tidak paham wahai Rabb, ya Rabb? Apa kata Allah Ta'ala? Kamu faham, tidak faham, kamu bisa dekat kepadaku. Maka di bulan Ramadan, ini bulan ngejar khataman. Khatam aja. Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari disebutkan, beliau setiap malam itu menghatamkan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Baca Quran, hina yalqahu Jibril, ketika Jibril datang. Yu'riduhu ala Jibril, di riwayat kedua, beliau nyetor hafalannya ke Jibril. Bayangkan selevel Nabi masih setoran hafalan sama Jibril. Maka kalau ada hafiz Quran, walaupun sudah hafal Al-Quran 6 bulan, nggak dimurojaah, hilang. Jadi bapak-bapak yang punya anak ingin jadikan hafiz, jangan buru-buru Pak, taruh aja di pesantren yang sudah terbukti hafal Qurannya bertahap, berkurikulum. Nggak usah ikut yang aneh-aneh, 40 hari hatam. Saya percaya itu mungkin, namun hilangnya juga secepat mungkin. Cepat hafal, cepat hilang. Yang susah dari menghafal itu bukan menghafal, tapi menjaga hafalan. Cepat hilangnya. Maka Bapak Ibu jangan terlalu memaksa anak untuk hafal Quran. Nah, apa kata Allah? Kenapa Quran diturunkan? Beda dengan Taurat. Taurat turun langsung dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia, langsung ke Tur Sina. Langsung, dan itu tertulis di batu. Langsung ditulis. Maka kemudian apa bedanya dengan Quran? Allah mengatakan linusabbita bihi fuadak. Al-Quran pun Allah turunkan bertahap supaya hafalannya mantap. Jadi Nabi berapa lama menghafal Quran? 20 tahun lebih. Jadi jangan bangga hafal Quran 6 bulan. Maka seumuran Bapak itu masih bisa hafal Quran. Abu Bakar umur berapa menghafal Quran? Umur 60 Pak. Umur 60-an baru, bukan, umur 50-an ya, 50 hafal Quran. Itu pun bertahap. Nabi wafat baru khatam Quran semua. Umur berapa Nabi wafat? Umur 63. Abu Bakar umurnya sebelumnya 61 atau 62. Berarti Abu Bakar baru hafal Al-Quran semua umur 63, 61. Jadi Bapak-bapak coba deh ya, kepala kita ternyata gede sekali Pak. Itu banyak yang kosong, keisi sama iklan ya, nonton TV, iklan-iklannya masuk ke dalam tuh ya, YouTube sama iklannya masuk ke dalam semua, buang-buang memori. Kenapa tidak dimasukkan Al-Quran? Ya, kita sudah katakan ya, bahwa ini zikrun mubarak, ini adalah peringatan yang diberkahi. Namun kebanyakan orang kalau belajar Quran, belajar pengajian itu takut. Kenapa? Takut dapat beban, dibantah oleh Allah Ta'ala. Dalam surah Taha Allah mengatakan, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu untuk membebanimu. Maka orang yang sudah kenal Allah itu bukan beban, tapi kenal Allah itu lebih indah daripada kenal lawan jenis yang kita cintai. Sekarang lagi ramai sesama jenis ya, repot sekali itu. Ini kita cinta seseorang, jatuh cinta, kita kenal dia, itu bukan main indahnya. Seakan-akan dunia itu indah semua. Apalagi mengenal Allah yang menciptakan orang yang kita cintai itu. Maka jika dapat, dulu zaman-zaman bapak-bapak ini ya, kan masih kirim-kirim surat Pak ya. Ya, kalau dapat surat dari sang kekasih bagaimana rasanya? Gemetaran mau bukanya ya. Makanya Nabi SAW ketika dapat surat cinta dari Allah, badannya bergetar.
Nah, ini kita jelaskan bagaimana cara turun wahyu. Allah ngomong kepada Lauh Mahfuz, kepada Al-Qalam, ditulislah di sana semua. Jadi yang tertulis di sini persis seperti di sana. Bedanya di sana tidak pakai tinta ini, di sana nggak pakai kertas ini. Di sana lebih mulia, lebih mulia. Maka orang-orang yang menyimpan memori Al-Quran di dadanya, di kepalanya, dia telah meniru Lauh Mahfuz sana. Jika connect kalbunya, jika betul ikhlas dia menghafalkan Quran, maka bacaannya itu menggetarkan tubuhnya, menggetarkan darahnya, menggetarkan dagingnya, menjadi darah dagingnya. Maka orang-orang ini ketika mati, bumi tidak berani untuk memakan tubuhnya. Itu rahasianya. Kenapa? Mubarak, diberkahi, ya. Jangankan itu Pak, kita datang ke Ustadz, minta tolong Ustadz, tolong bacain ke air ini Al-Fatihah, langsung ampuh, ya. Bener gak? Baru Al-Fatihah. Kadang kita nggak sempat Bismillah doang. Imam Ahmad nggak sempat baca. Satu kali datang seorang ayah kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdullah, wahai ayah Abdullah Ahmad bin Hanbal, putriku kesurupan, diganggu jin, gak tahu kenapa, tolong bantu aku." Apa kata Imam Ahmad? "Saya lagi sibuk bantu ibu saya. Udah, ini saya punya sendal yang saya pakai untuk baca Quran, khatam Quran sambil jalan." Jadi Imam Ahmad itu sembari jalan tuh baca Quran, Pak. Kasih, dibawalah oleh si bapak. Cuma diginin, ketuk dikit di kepala si perempuan, langsung bangun dia, langsung sadar, cantik lagi dia. Tapi ketika Imam Ahmad meninggal, balik lagi jinnya. Kenapa? Dia masih bersandar kepada sendal, belum bersandar kepada Allah Ta'ala. Nah, bagaimana hebatnya? Itu belum Qurannya, baru sendal yang pakai Quran. Sendal orang yang hafiz Al-Quran. Tapi pertanyaannya sekarang yang hafiz Quran kayak Imam Ahmad gak sih? Itu problemnya hari ini. Apakah Al-Quran itu betul-betul mengalir ke tubuhnya, mengalir ke jiwanya, mengalir ke otak pikirannya? Nah, itu persoalannya, ya. Imam Syafi'i itu bisa ngitung berapa alif lam di dalam Al-Quran. Kenapa? Seperti Nabi, Imam Syafi'i pengen tiru. Maka Imam Syafi'i dari subuh sampai maghrib khatam 1, dari maghrib sampai subuh lagi khatam 1. Berarti sebulan Al-Quran khusus Ramadan 60 kali, khusus Ramadan. Karena Ramadan itu bulan kuantitas, yang penting angkanya banyak, angkanya banyak. Maka Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan 60 kali Al-Quran. Sudah khatam belum Qurannya? Sebagian udah? Belum, ya. Santri kita di Ma'had sudah khatam Quran, ya, ada yang sudah khatam berkali-kali. Saya ketemu orang tua teman kita, orang Buton sana, itu bangun pesantren Pak, tapi nggak ngerti bahasa Arab. Tapi dulu dia pernah pengaji, kayaknya mungkin pernah belajar tapi lupa. Belajar ke gurunya, tuan gurunya bilang, Quran itu sudah lebih dari segala-galanya. Lalu dia nanya lagi, "Pak Kiai, ajarkan saya ilmu yang keren, zikir yang mantap. Emang lebih ada yang lebih tinggi dari Al-Quran? Udah kamu amalkan Quran." Itu Qurannya Pak, Quran lama, dibawa kemana-mana. Waktu teman saya wisuda, Qurannya udah lecek, ya, udah nggak ada covernya. Ternyata beliau sepekan bisa khatam 3 kali. Jadi sehari 10 juz, sehari 10 juz, sehari 10 juz. Itu kalau ada yang nyakitin beliau, bukan beliau yang perlu membalas, Allah yang langsung balas. Beliau ada hajat apa, Allah yang memudahkan urusannya, bukan beliau yang susah mengurusnya. Itu orang yang sudah cinta Quran. Dia baca Qurannya terus. Jadi kalau nggak baca Quran sehari itu kayak nggak ketemu makan nasi. Jadi Quran itu bagi dia makanan. Udah dijadiin makanan belum bagi rohani kita? Belum, ya? Cemilannya Quran gitu. Ini kita cemilannya masih YouTube, ya, TV.
masih itu. Gimana kemudian akan menjadi kekasih Allah? Nah, apa pasal karena Allah? Dari Lauh Mahfuz itu di atas langit 7, terus turun, dan satu huruf itu dikawal malaikat. Nah, ini kita sebutkan satu kisah aja. Masih ingat surah Al-Hasyr? Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. 3 ayat terakhir. Itu ayat dikawal dari langit sana sampai turun ke langit dunia, belum turun ke bumi. 70.000 malaikat. Sab'una alfan minal malaikah. 70.000 malaikat. Dalilnya ada dalam Sunan Abu Dawud. Hadisnya hasan. Hadis hasan sama seperti hadis sahih dalam Hujjah. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Ini 3 ayat dibawa oleh 70.000 malaikat. Bagaimana kalau 7 ayat? Bagaimana kalau semua Al-Quran? Ayat yang pendek 4 ayat doang, tapi itu lebih banyak lagi. Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, itu yang mikul turun ke bawah banyak, Pak. Bahkan turun berkali-kali. Maka disebutlah Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Jadi setiap ada orang membaca Al-Quran, itu malaikat yang tadi bawa itu, dia akan datang lagi. Mau nggak ditemenin malaikat? Ditemenin jin atau temenin malaikat maunya? Tapi jangan heran, jin itu hafal Quran juga sebagian. Maka kalau ada orang kesurupan dibacain ayat, dibacain balik sama dia. Maka bedanya apa? Ruqyah itu bedanya dengan membaca. Ruqyah qiraah kan beda. Ruqyah itu mesti disembur. Itu baru ada efeknya. Kalau kita baca-bacain doang, ya dia baca lagi. Apalagi jinnya tinggal dekat masjidnya, hafal di ayat kursi, Pak. Jadi Al-Quran turun pertama kali turun ke langit dunia, semuanya. Semua Al-Quran itu turun ke langit dunia. Maka turun perlahan-lahan. Bismillah, turun Iqra, turun Muzammil, Muddathir, Wadduha, terus sampai kemudian Idza Jaa Nasrullah dan ayat riba dan Al-Yawma Akmaltu Lakum, selesai. Dan itu panjangnya bukan main. Supaya apa? Linusabbita bihi fuadak, supaya orang menghafalnya mudah. Jadi jangan tergesa-gesa, wala tu'ajjil, ya. Jangan tergesa-gesa. Jangan menghafal pakai hawa nafsu, menghafal pakai qalbu. Karena Quran linusabbita bihi fuadak. Fuad itu qalbu. Quran itu untuk qalbu. Syifa lima fis sudur, mengobati qalbu. Enggak ngobatin otak dia. Otak itu tergantung qalbu. Qalbu benar, otak benar. Kenapa? Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau qalbu benar, semuanya benar. Maka saya dulu waktu masih MTS belajar Al-Quran itu kayak mau disiksa, Pak. Enggak suka. Jadi paling benci itu guru bahasa Arab sama guru Quran hadis. Tapi ternyata Allah itu berkehendak lain. Allah itu merubah hati secepat mungkin. Tiba-tiba saya ketemu ada seorang ulama Muhammadiyah tua yang sudah lama mengajarkan, kalau di kampung saya namanya ngaji makna. Huruf per huruf diajarin, ya. Bismi, dengan ismi nama Allahu, Allah Rahman menyayang, Rahim pengasih, atau dibalik gitu ya. Alhamdulillah segala puji, terus. Dan itu indah sekali. Cuma ngaji beberapa bulan, saya kemudian langsung jadi terbaik bahasa Arabnya di kelas. Kenapa? Cuma karena keberkahan ngaji Quran. Maka dengan Quran, otak saya bisa menjadi agak sedikit brilian lah, ya. Walaupun gak brilian-brilian amat, ya. Gak jadi juara umum, gak. Tapi untuk Quran kita nomor 1 di zaman itu. Dan dengan izin Allah, selama 3 bulan ngaji kitab gundul, kitabnya nggak ada baris, langsung bisa ngomong. Langsung bisa ngomong dengan izin Allah. Kenapa? Babul hub, bab cinta. Ternyata orang yang belajar pakai cinta nggak perlu ngafal. Maka adik-adik,
supaya gampang belajar ilmu apa aja, cintai gurunya, cintai ilmunya. Bukan cinta love yang itu ya, tapi sayang hormat. Nah, jadi sempat berpikir begini, kalau bisa semua pelajaran itu Al-Quran aja atau bahasa Arab aja. Jadi udah nggak senang sama yang lain. Nah, itu saking cintanya. Jadi kalau udah masuk guru bahasa Arab, kayaknya 2 jam di kelas rasanya 2 menit. Tapi kalau udah masuk guru bahasa lain, 2 jam rasanya 2 menit rasanya 2 jam, Pak. Di situ mulai mahnya muncul ya. Apalagi belajar yang lain-lain. Nah, Bapak Saudara makan Allah, kalau kita punya anak, ajarkan dia cinta kepada ilmunya. Nah, nanti ilmunya itu nggak perlu dia capek-capek ngafal. Cukup ingat dia cinta, langsung semuanya masuk. Semuanya masuk. Dan Nabi itu ternyata menghafal Quran dengan cinta. Nah, ini bagian akhir. Ya. Nabi Muhammad SAW suatu kali didatangi oleh seorang laki-laki yang sedang itikaf, lalu kabur dari itikafnya. Bukan kabur pulang ke rumah, kabur menemui Nabi. Dulu orang itikaf itu pakai kelambu, khibah. Ternyata dia waktu zikiran mendengar ada orang dari dalam tanah baca surat Al-Mulk. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Kira-kira gimana? Kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba dari dalam tanah ada yang baca Quran. Kaget nggak? Kabur nggak? Ternyata sahabat Nabi juga takut, Pak. Jadi sahabat Nabi takut juga sama suara-suara hantu itu ya. Suara tuyul apa gitu ya. Dulu namanya di Arab bukan begitu. Kabur ke Nabi, lalu ngos-ngosan nanya, "Ya Rasulullah, aku sedang duduk di dalam khibahku, dalam kelambuku ketika itikaf, tiba-tiba aku mendengar suara orang baca Tabarakalladzi biyadihil mulk." Sampai selesai Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? Itu kamu itikaf di situ dulu ada kuburan orang yang sering membaca di malam hari surah Al-Mulk, maka Allah jaga dia dari azab kubur karena dia membaca surah Al-Mulk. Maka disebutkan oleh Imam Tirmizi, orang yang membiasakan baca Al-Mulk setiap malam, Allah bebaskan dia dari azab kubur. Kalau udah bebas azab kubur, pasti bebas azab neraka. Mau bebas dari azab kubur? Ya, kita sadar atau tidak, kita komen-komen di WA itu udah banyak dosa di situ dah. Emosional, merasa paling benar, itu udah dosa, Pak, di situ. Apalagi kemudian belum jelas kebenarannya kita share ulang, itu udah ada dosa di situ. Kenapa? Sudah melanggar ayat Al-Hujurat ya. Fatabayyanu, maka tabayyunlah kamu. Kalau kita nggak tabayyun, kita sudah melanggar ayat. Dosa nggak melanggar ayat? Dosa. Haram nggak melanggar ayat? Haram. Maka hari ini umat Islam jika mau mengamalkan ayat tabayyun, suka tabayyun tentang berita apa aja. Ini barusan kita dengar Ustadz Arifin wafat gitu ya. Wah, ya Allah, saya baru kemarin juga dapat fotonya. Beliau nggak meninggal kok. Cuma kalau Allah ambil, tapi nggak gitulah caranya ya. Ini apa maksudnya mereka itu? Kita tabayyun. Apa saja tabayyun? Tabayyun. Nah, Nabi SAW mengatakan, orang yang baca surah Al-Mulk di malam hari sebelum tidurnya, maka Allah akan bebaskan. Yang sudah hafal, ada yang hafal Al-Mulk nggak? Ada hafal Al-Mulk nggak? Kasih hadiah, bukan kurma. Ada yang hafal nggak? Wah, nggak ada ya, nggak jadi dapat 100.000 ya. Ya, nah ini Bapak Ibu saudara makan Allah. Jadi Al-Quran itu, ini pendek cerita. Sebenarnya kitabnya panjang sekali ya. Imam Suyuti, Imam Zarkashi menyebutkan bagaimana proses turun itu panjang.
mulai dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, turun bertahap-tahap, kemudian ayat turun pada zaman ini zaman itu. Kalau kita jelaskan kayak di Masjid Raya malam tadi ya, pada bengong, ini kuliah apa ceramah ini? Oke, kira-kira itu Bapak Ibu rahmatkan Allah. Kesimpulan sederhananya, ketika Al-Quran turun ke dada Nabi, maka Nabi jadi makhluk paling mulia. Ketika Al-Quran turun di Mekah Madinah sekarang menjadi pusat orang teramai di dunia. Bahkan 1 detik pun tidak ada orang yang tidak ke sana. Mesti ada. Kalau udah nggak ada yang zikir di Masjidil Haram, kiamat sudah. Kiamat sudah. Setiap saat ada orang di sana zikrullah. Nah, maka tidak ada. Ini hati-hati Pak, yang mau umroh, yang mau haji. Setiap tawaf itu ada wali-wali Allah yang tawaf. Kita aja nggak tahu. Maka hati-hati, berbaik sangka, banyak zikir. Amalannya wali cuma satu, zikir, udah itu aja, nggak lebih. Maka kalau pergi ke sana, segera zikir yang banyak. Namun di luar Mekah kan juga ada. Oke. Ada imam itu mulia karena dia hafal Quran atau hafal novel? Hafal Quran. Seorang ulama dianggap ulama besar karena dia hafal Al-Quran atau paham Al-Quran. Maka belajar Quran itu ada levelnya. Pertama, belajar membaca. Nah, kita ini mohon maaf, rata-rata kita di sini sudah berhenti. Malah dirayain sudah bisa baca Quran, khatam Quran. Gak apa-apa, khatam Quran itu amalan ulama salafus soleh. Ibnu Umar selesai khatam Quran selalu mengundang orang makan bareng di rumahnya. Ya, ini sunnah yang sudah mulai mati ya. Kita cuma habis belajar Quran baru dirayakan. Kalau Ibnu Umar enggak, setiap selesai maka dia undang orang makan. Dan riwayatnya sahih. Ibnu Abbas juga begitu. Murid-murid Abbas, Mujahid, Muqatil, semuanya begitu. Ya, maka orang-orang yang mengundang setelah dia khatam Quran, orang-orang soleh, dia telah mengamalkan sunnah. Nah, nanti silakan Pak diamalkan, undang imam kita, undang sahabat kita. Kalau nggak bisa banyak ya berapa orang. Ya. Dan doa mustajab di akhir khatam Quran. Oke, level pertama itu baca. Level 2 apa? Belajar menerjemah. Nah, ini yang dilakukan di pesantren. Pesantren itu cuma proses menerjemah. Maka tamat pesantren belum bisa jadi ahli tafsir. Masuk S1 belajar cara mentafsir tapi baru ilmunya, belum prakteknya. Maka SAG, SPD, STHI, apalagi LC sama, itu saya S1 semua. Itu baru belajar cara mentafsir, belum mentafsir, baru ulumul Quran. S2 baru belajar qiraat biasanya kalau di jurusan Quran. S3 baru belajar mentafsir. Nah, karena kita tidak semua bisa ahli tafsir, maka sekarang ada namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Dia ambil satu tema lalu dia tafsir. Karena nggak mungkin kita mentafsir seperti imam-imam terdahulu, kecuali punya waktu banyak dan punya ilmu banyak. Di Quran kan min kulli mathal, semua perumpamaan ada di Quran. Tidak semua hal ada di Quran, tapi semua perumpamaan ada di pemilu. Ada di Quran nggak? Nggak ada, tapi perumpamaan tentang itu ada semua di sini. Ada semua di sini ya. Orang-orang sekarang sibuk politik ada di sini. Orang-orang akan tengkar masalah politik ada semua di Quran. Dijelaskan oleh Nabi dan dipertegas oleh para ulama. Dari dulu sudah ada permisalannya. Makanya Al-Quran tidak dibuat detail. Kalau detail nanti dia cuma berlaku di zaman tertentu. Ya, maka dibuat dia umum sehingga berubah manusia. Yang berubah kan cuma peradabannya, tapi orangnya nggak berubah. Manusia itu yang makan, minum, tidur, menikah, punya anak, tidur gitu lagi dah. Ya, manusia di zaman Nabi makan nggak? Manusia di zaman kita makan, tidur,
Jadi kita tidur juga. Mereka berjuang, kita berjuang. Kita bekerja, mereka bekerja. Sama persis. Yang manusianya nggak berubah, yang berubah penemuan-penemuannya. Nah, maka Al-Quran dibuat sebagus mungkin. Itu level 2. Level 3 tadi apa? Mulai mentafsir. Ya. Level inilah yang paling sedikit. Semakin ke atas semakin dikit. Itu sebabnya yang paling alim itu nggak banyak, karena cuma sedikit yang lolos ke situ. Ya mohon maaf teman-teman kita kadang baru S1 sudah berani nyalahin ahli tafsir, padahal dia mentafsir aja belum bisa. Bahkan yang nggak sekolah sama sekali berani nyalahin syekh ahli tafsir. Nah kita kaget-kaget juga itu. Jadi Bapak Ibu kalau mau jadiin anaknya ulama, nah itu levelnya. Menterjemah, baca, terjemah, menafsir. Ya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada tanya jawab, boleh pakai kertas, boleh langsung. Ya, tafadhal. Mau dipimpin, Pak? Dipandu? Silakan Bapak Ibu, kalau yang ada yang bertanya boleh mengenai materi kita, boleh yang lain silakan. Ya, silakan. Silakan dengan koridor pengaji kita. Silakan Bapak Ibu. Ini sesi tanya kita bebas. Kita usah ragu-ragu. Mumpung ada ahlinya di sini, kita manfaatkan. Jangan sampai nanti pulang kita, ya kalau nanya rupanya jadi. Jadi rasa penyesalan dan belakangan ini biasanya kan. Nah ini harus kita manfaatkan ini mengagumkan seperti ini. Silakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya Pak Ustaz. Ya, tafadhal Pak. Kalau anak-anak menghafal Al-Quran kelihatannya lebih mudah. Kalau yang berumur lanjut kenapa agak sulit gitu ya? Iya, iya. Nah, itu ya saya pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ternyata sistem otak kita sama jantung sama memori itu mirip dengan memori HP, Pak, handphone. Kalau udah kebanyakan, apalagi kena banyak virus, itu lemot, loadingnya lama, dan itu harus ada yang dibersih-bersihkan, gitu. Maka sebelum menghafal harus ada proses purifikasi, tazkiyatun nafs, penyucian memori. Nah, disimpan-simpan dulu, istighfar dulu, astagfirullah, memori yang jorok-jorok, astagfirullah habis nonton dangdut yang buka aurat, astagfirullah habis lihat YouTube yang gak beres, astagfirullah semua Pak, astagfirullah emosional, astagfirullah merasa paling benar, astagfirullah, istighfarkan, baru baca. Bapak coba aja sehari 1 baris, pasti langsung dapat. Diulang-ulang Pak caranya ulang-ulang. Kita bisa ulang-ulang kan, terus burung beo aja ngulang cuma 2 kali 3 kali bisa assalamualaikum ya, tapi nggak dapat pahala dia. Jadi kita ulang Pak, minimal diulang sampai 7 kali. Nanti Bapak tutup, ngulangnya jangan cepat-cepat Pak. Misalnya Bapak sudah hafal belum? Yang gampang deh, yang tadi syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, situ aja dipotong aja dulu, diulang syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kalau kurang yakin, bunyiin, rekam, lalu kita dengerin, karena beberapa kita senang mendengar daripada membaca. Nah, dengerin dulu Pak, dengerin 3 kali baru kita baca, dengerin lagi kita baca, lalu kita nggak usah dengarkan, kita langsung baca, pasti bisa hafal Pak. Coba 1 baris dulu, atau juz amma yang pendek-pendek ya, jadi enak berhentinya di ayat-ayat, di ujung ayat yang pendek. Coba Pak, insya Allah saya jamin pasti bisa, pasti bisa. Abu Bakar menghafal waktu sudah senior, udah tua, tapi karena dia tahu cara mengkondisikan pikirannya. Dalam ilmu psikologi yang disebut conditioning. Ternyata istighfar itu conditioning paling hebat yang saya tahu. Ya, teman-teman psikiater itu kalau mau terapi orang ada namanya conditioning, mengkondisikan pasien.
Nah sekarang bisakah kita mengkondisikan diri sendiri supaya bisa menikmati Al-Quran? Silakan Pak dicobain, ya, cobain besok pagi langsung. Ya, tafadhal. Ada lagi? Baik, terima kasih Ustaz. Jadi intinya itu kita harus berzikir setiap hari itu. Ya. Jadi kalau saya pernah dengar itu katanya di dalam nafas itu ada zikir, dalam nafas itu ada zikir. Betul. Sekarang Ya. Assalamualaikum. Boleh dua hal. Pertanyaan pertama, manakah yang lebih tinggi ibadahnya atau manakah yang lebih bagus kita itu? Pertama, kita membaca Al-Quran itu one day one juz, tapi kita tidak tahu artinya, dibandingkan kita membaca satu ayat, kita baca artinya, tapi kita tidak sampai one day one juz, mungkin one day one page itu yang lebih bagus. Ya. Yang kedua, mungkin ini sedikit ada hubungan dengan postingan di FB, hubungan dengan pemilu, mungkin karena ada seperti dari KPU yang konspirasi dengan surat An-Nisa, ada konspirasi tengah malam menyampaikan sesuatu yang tidak dari Allah Maha mengetahui. Jadi orang menghubungkan ini dengan pengumuman pemilu tengah malam. Ini kan ada kecurangan. Jadi orang banyak postingan, wah ini nggak ada hubungan dengan pemilu, ya kan asal comot ayat. Jadi apakah ini tidak bisa kita bawakan dari kehidupan sehari-hari? Ini adalah kecurangan, ya Allah tidak ada. Apakah hanya ini kan hubungan dengan peristiwa Tumah, gitu ya, Tumah menfitnah Zaid. Nah itu hubungan di zaman Nabi ini nggak bisa kita hubungkan dengan kondisi sekarang yang ada kecurangan. Ya. Yang pertama kok saya jadi lupa. Apa yang pertama tadi? Oke. One doings. Oke. Para imam kita jumhur ulama sepakat, tapi nggak semua. Jumhur itu mayoritas bahwa memahami lebih afdal daripada membaca. Tapi di bulan Ramadan membaca lebih afdal daripada memahami, gitu. Jadi kita belajarnya mungkin 1 jam, membacanya 10 jam. Jadi membacanya lebih banyak karena proses kuantitas, dia proses latihan, ya. Kenapa begitu? Kita tahunya dari Nabi SAW setiap malam mengkhatamkan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Jadi ngejar target. Dan sudah pernah khatam belum dari pagi sampai sore? Belum kan? Biasanya kita khatam 1 juz berapa menit? 1 jam. Kalau 1 jam, ya dari jam 6 ke jam 6 lagi baru 12. Kalau saya bisa 10 menit sama 15 menit 1 juz. Jadi bisa kalau mulai jam 6 khatam. Bisa kita khatam. Ya, tapi nggak ngapa-ngapain. Kalau saya 30 menit. 30 menit. Oh, itu bisa kejar, Pak. Ada juz 29 itu kan tak pendek. Iya. Itu agak terbata-bata di situ ya. Ya. Itu bisa itu Pak, bisa kejar itu. Minimal sehari semalam khatam itu bisa. Ya. Imam Syafi'i itu khatamnya dalam sholat, bayangin. Suatu kali Imam Qutaibah didatangi oleh nama muridnya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ini masih remaja, belum 15 tahun. Pengen belajar hadis. Nah ini saya curhat. Jadi saya dulu sudah menghafalkan lebih 15 juz, terus tertarik belajar hadis.
saya tinggalkan hafalan Quran. Akhirnya khataman Quran saya belum selesai semua, paling nambah berapa dikit-dikit gitu, pelan nambahnya, tapi ngafal hadisnya lebih banyak jadinya. Nah, Imam Qutaibah, kok saya dapat riwayat ini pas udah selesai S3 gitu, kenapa nggak dulu? Imam Qutaibah kita didatangi oleh anak muda yang cerdas namanya Ibnu Khuzaimah, ingin belajar sunnah, menghafalkan hadis. Apa kata Imam Qutaibah? Qutaibah ini teman Imam Syafi'i, tapi umurnya panjang, wafat tahun 240, setahun sebelum Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini kita didatangi anak muda, dia bilang, "Hei Ibnu Khuzaimah, kamu hafalin dulu Quran." Maka dia pulang, dia hafalin Quran. Berapa lama dia hafal Quran? 6 bulan. Nah, ini metodologi baca Quran, menghafal Quran. Dia balik lagi ke Imam Qutaibah, udah tahun 240 tuh, udah pertengahan tahun itu. Apa kata dia? "Wahai Tuan Guru Qutaibah, aku sudah menghafalkan Al-Quran." Nah, ternyata nggak cukup orang hafal. Apa kata beliau? "Iqra'il Quran fi raq'ah." Khatamkan Quran dalam 1 rakaat. Bulan pertama dicoba 10 juz jebol ya. Pekan kedua nambah, pekan ketiga nambah, pekan keempat nggak nambah juga. Akhir terus diulang lagi, bulan depan diulang lagi, bulan depan terus lagi, baru selesai di bulan ke-6. Di bulan ke-6 dimulai ba'da isya sampai sebelum subuh khatam dia Quran. Maka dia datang ke gurunya, dulu kan gak ada WA, gak ada HP, gak ada YouTube, gak ada TV, gak ada TV One. Gak tahu kalau Imam Qutaibah ini kabarnya sudah innalillahi atau belum. Datanglah ke kota Baghdad, sampai di kota Baghdad kaget, nanya, ketuk-ketuk pintu, ditanya, Tuan Guru, dipanggil Tuan Gurunya ada nggak? Nggak ada. Apa kata keluarganya? Kok kamu nggak tahu? Murid kurang ajar kamu ini ya? Masa guru mau mati kamu nggak tahu? Kaget ya? Hah? Guruku udah mati. Akhirnya datang ke kuburnya. Disitulah dia sholat qadha jenazah namanya. Itu boleh ya. Namun akibatnya apa? Efeknya apa? Efek positifnya? Setelah itu Ibnu Khuzaimah orang yang paling kuat hafalannya setelah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai. Ya, setelah imam-imam ini dia yang paling kuat hafalannya. Bernamalah kitab dia Sahih Ibnu Khuzaimah. Wafat tahun 311 Hijriah. Pernah ketemu Imam Bukhari, dan Imam Bukhari mengatakan, ini muridku tapi aku jadiin guruku. Jadi Imam Bukhari aja ngambil hadis dari dia, tapi dia lebih banyak berguru ke Imam Bukhari. Ya, jadi dilihat Pak, jadi ada proses khusus bulan Ramadan, kita bulan khatam-khatam aja. Nanti di luar Ramadan Bapak mulai lagi targetkan ngaji atau baca. Saran saya nggak baca terjemahan biasa Pak. Terjemahan biasa itu cukup untuk pemula. Kalau Bapak sudah lama muslimnya, udah lama kan muslimnya? Sekarang Bapak naik kurikulum tafsir yang agak lumayan bagus, itu tafsir Ibnu Katsir. Coba baca ya, sudah ada terjemahannya. Tafsir Ibnu Katsir sudah ada mukhtasar ringkasannya, udah diterjemahin. Alasan apa lagi? Udah beli 1 paket, murah kok. Cuma 2 kali beli pulsa kok. Ya, nggak tahu kalau yang mukhtasar yang cetakan di Jakarta segitu harganya, nyampe di sini nggak tahu berapa ya. Silakan Pak dibeli ya, 200-an, 300-an, 400-an, nggak berapa lah itu ya. 1 juta. Itu yang bukan mukhtasar ya, yang asli. Tuh yang asli Pak nyebutin sanad, cuma Bapak Ibu kalau nyebutin dari fulan mungkin bingung. Cari yang mukhtasar kalau yang ringkas. Jadi saran saya untuk belajar Quran, levelnya sudah naik, bacanya tafsir Ibnu Katsir itu minimal ya. Kalau mau level tinggi lagi ada Pak, tafsir Al-Baidawi, tafsir Imam Tabari. Ini tafsir tertua namanya kitab Imam Tabari ya, ulama salafus saleh ya. Ada lagi?
yang lain menyikapi Oke, saya sudah sebutkan sebelumnya ya, man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falitabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencocok logikan Al-Qur'an, mentafsirkan Quran sesuka-sukanya, sesuai hawa nafsunya, siap-siap tempat tinggalnya di neraka. Oke. Kita pro fulan. Oke, pro tapi jangan memperkosa ayat Quran. Jangan cocok logi. Betul cocok Ustadz, iya cocok. Khawatirnya tidak benar cocok, karena ilmu beda dengan zon. Zon itu mengira-ngira. Mengira-ngira walaupun benar itu salah. Orang benar cara ilmunya, lalu dia keliru hasilnya, dia dianggap benar separuh. Nah, maka saya menghindari dari dulu tafsir cocok logi. Dulu kan ada itu Ustadz yang mengatakan bukan politik, bahwa Bilqis itu istananya adalah Borobudur. Loh, dari mana ceritanya? Apalagi tuh? Pakai cocok logi, pakai angka-angka. Ilmu cocok logi itu bahasa Arabnya ada, tapi sudah ada kaidahnya, namanya munasabatul Quran. Ilmu mencocokkan, menyesuaikan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Tapi bukan ayat dengan kejadian yang rigid ini. Seandainya nggak cocok, nanti gimana? Orang akan ngomong nanti, tuh Quranmu salah kan? Kan gitu nanti. Jadi saya saya cenderung dengan politik tertentu, tapi saya menghindari untuk mengaitkan kejadian politik dengan Quran. Khawatir falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempat duduknya dari api neraka. Ya, itu yang membedakan saya dengan teman-teman yang terlalu semangat menggunakan ayat tapi tidak pada tempatnya, ya. Hilang nanti saktinya Al-Qur'an kalau kita gunakan sesuka kita. Gitu, Pak. Ya. Nanti akan muncul lagi tuh, ya. Dulu masih ingat waktu WTC ada yang pakai At-Taubah, itu nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Kan namanya cocok logi, ya, dicocok-cocokin. Nah, ilmu baru ya, muncul zaman now. Silakan Pak. Ya. silakan kalau ada lagi. Ini yang Allah Bapak aja, ibu gimana nih? Ibu ada nggak bahannya? Ibu. Bahannya ada ibu. Pak satu dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja Pak Ustaz. Ya. Sekarang ini banyak ulama yang bagus, yang baik. Tapi ulama yang harus kita ikuti karena ada yang agak istilahnya ekstrim gitu. Jadi pengikutnya juga ekstrim. Jadi jangan kita yang awam bisa terbawa-bawa kayak ekstrim tadi. Bukan ulama es krim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama yang diikuti, ulama pewaris Nabi, pewaris akhlak Nabi, pewaris ilmu Nabi, pewaris khusyuknya Nabi, pewaris tahajudnya Nabi, pewaris zikir-zikir Nabi, pewaris politik Nabi, ada juga, ya, ada juga. Tapi lihat, Nabi ketika berpolitik, beliau lastu bitta'an wala bil'an. Tidak suka mencaci maki, tidak suka melaknat. Lalu bagaimana dengan sekarang? Ya, cari aja Pak. Ulama innama yakhsyallaha, surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu cuma ulama. Maka ikutilah ulama yang takut dalam berpolitik, takut kepada Allah dalam berpolitik, takut kepada Allah waktu bekerja, takut kepada Allah waktu orasi, sehingga kata-katanya kata-kata takut kepada Allah, bukan kata-kata yang berbicara dengan hawa nafsu. Ya, begitu Pak, sederhananya gitu ya. Cari ulama yang takut kepada Allah, bukan takut ke pemerintah, bukan takut kepada
TNI Polri, takut kepada Tuhannya pemerintah, Tuhannya TNI Polri. Mereka juga makhluk Allah, kita makhluk Allah. Tapi takut begitu bukan berarti kita harus ekstrim. Itu nggak ada kaitannya. Ekstrim itu persoalan lain, itu persoalan pemahaman dan persoalan image. Karena beda orang, beda definisi ekstrim. Makanya kita candain ulama ekstrim atau ulama ekstrim. Gitu Pak ya. Jadi sederhananya yang mewarisi rasa takut Nabi, zikirnya Nabi, akhlaknya Nabi dalam semua hal, dalam berpolitik, berceramah, berkeluarga, semuanya itulah yang akan kita ikuti. Semoga kita dapat Pak ya. Ya, masih banyak kok yang bagus. Lanjut lagi.